Kenapa kepo terhadap ijazah Pak Jokowi setelah Heeh. sudah tidak menjabat? Bukan masalah menjabat atau enggak. Itu semuanya mengalir gitu saja. Oke, ngalir gitu aja. Ya, jadi dulu sebenarnya saya mulai kepo itu semenjak tahun 2013. Udah lama banget, 12 tahun yang lalu. Ini 2013 itu setelah foto di depan rumah Pak Jokowi atau? Enggak, saya malah sudah kasus dengan bukan kasus, saya malah sempat membantu beliau. Nah, itu ketika dia. SMK. SMK. Jujur saya akui, dulu ketika ada proyek nasional, Mapnas ya, itu proyek nasional loh, dulu disebut proyek Mobil nasional kan ya? Udah ada. Itu saya waktu itu bersama-sama dengan teman-teman waktu itu dengan pengamat telematika yang lain ya. Ada misalnya Kang Ono Purbo, Budi Raharjo, Armen Langi, Heru Nugroho, Prof. Eko Indrajit. Itu dulu kami membantu sekolah menengah kejuruan. Tapi dalam bidang TI. Kami keliling Indonesia, Mas. Lagi hangat-hangatnya SMK ya? SMK. Ya benar. Ada proyek namanya MIR, Millennium Internet Roadshow. Itu kita keliling seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Oke. Kita keliling soal IT. Nah, di tengah-tengah itu, Direktur SMK bilang, Pak Roy dan teman-teman, kita sebenarnya ada kerjaan yang lain nih kalau mau, yaitu bidang otomotif. Oke. Otomotif ada dua, ada motor dan ada mobil. Oke. Motor dihandle oleh Bu Rini Sumarno. Bu Rini Sumarno Bu Rini. Bu Rini Swandi. Ya, Oke. Menteri. Menteri. Terus ada otomotif. Ya. Otomotif mereka punya 5 pilot project. Ya. SMK Tegal, Pemalang, Magelang, Borobudur, Solo. Ya. Yang untuk membuat calon mobil nasional. Oke. Kebetulan Mas, yang ada di Solo mobilnya bagus, nggak kayak mobil-mobil yang lain yang kayak odong-odong bentuknya. Oke. Karena mereka yang lain tuh ada SMK bener yang ngetok-ngetok dan ngerjain bener jadinya kayak odong-odong. Oh. Kalau yang di Solo bagus karena kerjasama dengan salah satu karoseri profesional. Oke. Namanya Pak Haji Sukiyat. Oke. Pak Haji Sukiyat pun sempat namanya dijadikan nama mobil itu Kiat SMK. Kiat SMK. Tapi di perjalanan di tengah nama Pak Kiat ditendang, dihilangkan oleh Pak Jokowi. Oke. Ya, mulai dari situ sebenarnya udah muncul. Oke. Nah, dan singkat kata, Ya. nanti suatu saat itu bisa cerita panjang Ya. lebar. Semua dokumentasinya ada. Ini bisa jadi episode lain sendiri nih. Foto-fotonya semua ada. Iya. Saya di pabrik dengan anak-anak SMK menungguin peresmiannya. Ya. Ada syukurannya. Pak Jokowi nari pakai baju Jawa. Itu kan sangat tradisional. Kemudian saya dan Pak Rudi, FX Rudi, ya, Rudi. Itu wakil wali kota Solo pada waktu itu membawa mobil itu dari Solo sampai Jakarta. Aman tuh? Ya, sebenarnya di tengah jalan ada trouble. Tapi ya waktu itu kita nggak ada yang tahu ya? Nggak ada yang tahu. Ada koplingnya lepas, kita perbaiki di Tegal, ada. Ada. Dan waktu itu belum ada tol Pantura loh, belum ada. Ya belum ada yang tol yang sekarang belum ini. Belum ada, kita masih lewat jalan Pantura biasa. Sampai Jakarta di Balai Uji Serpong nggak lolos uji emisi. Kita akalin pakai catalytic converter dari mobil lain yang akhirnya lolos. Terus Mas, kok tiba-tiba jadi otomotif, gimana ceritanya tadi? Mas, mohon maaf. Saya kebetulan semenjak tahun 97 sampai dengan tahun 2007, saya adalah tester driver untuk salah satu perusahaan otomotif terkenal Jerman di Indonesia. Tester driver? Ya, dan saya ambassador untuk Asia Pasifik. Ambassador ya? Iya. Wah, Mercedes. Mercedes. Wah, banyak banget informasi yang gue baru. Hobi saya itu gila memang. Otomotif ya, fotografi ya, elektronik ya, satelit iya. Iya, karena pada akhirnya yang tadi Mas Roy Suryo ceritain semua itu di luar pendidikan, iya, di luar pendidikan tapi hobi. nyambung semua. Sampai sekarang saya masih Dewan Pembina untuk PPMKI, Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno Indonesia. Wah, oke. Dan saya adalah juara 1 di Jakarta untuk rally mobil smart Mercedes, khusus mobil smart yang mobil kecil. Ada sertifikatnya. Ada sertifikat. Asli ada. kan? Asli 2012. Asli. Dan bahkan ya prinsipal dari Mercedes Indonesia, Mr. Peter Frosler, ya, itu pernah ke rumah saya. Pernah ke rumah? Di Jogja. Dan dia senang karena saya mengumpulkan mobil Mercedes itu lumayan, Mas. Oke, ya. Itulah basicnya. Akhirnya kenapa terjun ke SMK tadi? Iya, gitu. Dan lumayan karena saya hobi Mercedes itu mulai dari Mercedes tahun 36. Ya. Sebelum perang itu 36. Ya. Tahun 46, 50-an banyak, 60-an, 70-an ada. Oke. Nah, artinya dari situ sayalah yang juga kemudian memberikan masukan ke Pak Jokowi. Oke. Ini jujur saya akui. Kenapa itu kan beliau tuh tanya, Mas, carikan alasan kok bisa Solo. Karena Solo itu saya bilang beliau, itu adalah mobil pertama Indonesia bahkan di Asia Pasifik. Itu ada tahun 1896. Raja Pakubuwono ke-10. Itulah orang pertama di Indonesia
bahkan orang pertama di Asia Pasifik itu yang memiliki mobil. Mas bisa bayangin tahun Iya. 1896. Ya. Namanya Benz Victoria Python. Ya. Ya, ada di Dan kalau nggak salah ada di museum juga itu ya. ada di museum di Iya, Belanda. benar. Dan itu ada ceritanya juga, Mas. Ya. Ketika saya ke museum yang ada di Belanda itu, Ya. jangankan naik, pegang aja kan orang nggak boleh. Ya. Saya satu-satunya orang, menurut penjaga museumnya, itu yang pernah megang dan bahkan naik. Ini benar, Mas. Ada fotonya. Saya naik tahun 2014. Karena dia senang banget saya ceritakan, ini mobil ini adalah milik si Sunan Pakuwono ke-10 yang harusnya ada di Jogja, tapi waktu itu ada di Solo, maaf. Tapi waktu tahun 34 mobil itu dikirim ke pameran Rai Autosport. Akhirnya Indonesia merdeka tahun 45, mobil itu nggak pulang. Nggak balik. Oke. Dan ini buktikan, cross check. Dan ketika saya suruh naik mobil itu, Mas, mobil Benz Victoria itu ada fotonya. Saya tadinya silakan naik di belakang, saya nggak mau, Mas. Saya harus naik di depan. Oke. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, yang berhak duduk naik di belakang ini hanya raja. Oke. Saya kualat dalam bahasa Jawa. Iya. Jadi saya hanya boleh duduk. Wah, dia senang banget. Dia makin senang banget. Happy saya dia, menceritakan soal cerita itu. Dan ada foto saya duduk di depan itu. Ketika, jadi kita harus tahu etika juga untuk naik mobil itu. Benar. Dan Sri Susunan Pakubuwono itu mendatangkan mobil itu nggak hanya mendatangkan mobil, Mas. Itu mendatangkan 2 orang juga dari Jerman. 1 sopir, 1 mekanik. Saya membuat penelitian soal ini sampai ke keluarganya, cucunya, cicitnya, sopir dan mekanik itu di Bogor. Jadi saya sebenarnya punya cerita panjang itu. Panjang, makanya saya sempat dengan Pak Jokowi juga saya ceritakan sejarahnya itu. Oke. Wah, seneng banget dia. Gambarnya pun ada, bukti dokumentasi. Saya nyerahkan dokumen itu ke Jokowi pun ada. Dan juga Pak Jokowi juga sempat tanya, Mas, tolong carikan alasan. Kalau nanti Mas Suryo yang nyopir gimana caranya? Oh, ada. Mobil pertama memang dari Solo. Tapi sopir pertama di Indonesia yang punya Rebus itu surat izin mengemudi, Mas. Bahasa Belanda jam. Itu orang Jogja. Namanya Pak Ponco Pratomo. Ada saya contoh Rebus. Makanya kalau orang ditanya yang nyopir kenapa orang Jogja, saya. Karena dulu sejarah. SIM pertama itu orang Jogja. Jadi cerita itu tuh. Roy Suryo, saya bantu Jokowi dulu malah dikhianati. Baru saya kepo ijazahnya. Dulu Roy Suryo bukan lawan Jokowi. Justru sebaliknya, dia orang dalam yang membantu proyek mobil nasional SMK. Roy keliling Indonesia bareng pengamat telematika, ngurusin SMK, sampai bawa mobil SMK dari Solo ke Jakarta ditemani FX Rudy. Di jalan kopling lepas, diperbaiki darurat. Sampai Jakarta, gagal uji emisi, dakalin pakai catalytic converter biar lolos. Dan siapa yang menendang nama Kiat SMK dari Haji Sukiyat, karoseri asli Solo? Jokowi sendiri. Begitu acara syukuran selesai, Jokowi naik panggung, menari pakai baju Jawa. Proyek mobil rakyat itu mati perlahan. Roy bahkan pernah memberi Jokowi bahan sejarah soal Pakubuwono ke-10, orang pertama di Indonesia yang punya mobil. Jokowi minta saran, alasan kenapa Solo yang dipilih, dan nanti siapa yang nyupir. Tapi setelah Jokowi naik, Roy ditinggal. Proyek SMK tidak dilanjutkan. Kedekatan berubah jadi renggang. Bahkan Roy mengaku pamit baik-baik karena tidak mau jadi tim sukses. Nah, sejak 2013, bukan setelah Jokowi tidak menjabat, Roy mulai kepo. Bukan karena dendam, tapi karena mendengar langsung Jokowi di seminar UII Yogyakarta menjawab IPK-nya di bawah 2. Dan tidak pernah dikoreksi sampai sekarang. Skripsi Jokowi yang Roy pegang, tidak ada lembar pengesahan, tidak ada lembar pengujian. Ijazah SMA, Roy bilang sudah buktikan Jokowi tidak punya. Verifikasi partai dan KPU, Roy tertawa. Lebih ketat lembar kerja daripada daftar capres. Dan yang paling sarkastik, ketika gelar perkara di Polda Metro, ijazah asli Jokowi hanya ditunjukkan 10 menit. Roy tidak boleh menyentuh, tidak boleh meneliti. Itu tipis banget, cetakannya meleset dibanding ijazah seangkatan. Roy menutup dengan nada pedas. Saya tidak minta Jokowi dihukum, saya cuma minta kejujuran. Tapi kalau kejujuran tidak bisa didapatkan, ya sudah. Nah, itu kan sedekat itu sama Pak Jokowi. Memang. Kenapa akhirnya saya bisa jauh? Iya. Setelah dari Serpong, ya, kami lapor, Pak saya dan Pak Rudi lapor ke Jokowi kan. Pak ini, habis itu ditinggal Mas SMK. Ini Pak Jokowi masih wali kota? Udah gubernur? Masih wali kota. Wali kota Solo? Mau jadi gubernur tahun 2012. Oh, transisi. Gubernur Jakarta? Ya, kasihan Pak FX Rudi, Mas. Kenapa? Loh, kan terus dikeroyok sama anak-anak SMK.
Karena Gimana ditinggalin kami ya, terus ditinggalin iya, ya. ditinggalin. Dan lepas gitu aja udah. Kenapa nggak dilanjutin sama Pak Jokowi pada waktu itu? Itulah, ya ini jujur Mas. Ya. Kalau SMK itu diteruskan, Ya. jadi Mas sebenarnya. Jadi, Karena orang Indonesia tuh butuh mobil sesederhana itu. kalau Mobil emang dengan hanya pakai karburator, Ya. pakai platina. Mobil sederhana kayak maaf harus saya sebutkan, kayak mobil dari India, Ya. Tata itu ya. Ya. Itu cukup harga 50-60 juta. Masuk ke perdesaan, ya, masuk ke kota. Karena kan orang-orang sekarang terus terang Mas, misalnya kita berada di daerah, kalau mereka harus memperbaiki mobil dengan kategori mesin VVT-i, dual, kan repot Mas bengkelnya. Iya. Tapi kalau platina karburator, orang bisa ngoprek, Iya benar. cocok sebenarnya. Nah, sayangnya tuh nggak diterusin. Nggak diterusin. Ya sayang. Nah, kecurigaan tentang kan dekat jadi jauh. Terus akhirnya muncul soal ijazah. Sebenarnya apakah Ya gini. Jadi setelah itu saya mulai menitik. Oh Pak Kiat ditendang. Wah, ada beberapa orang-orang dekat beliau itu juga ditendang juga di Daerah. Sebelum saya ditendang, saya pamit. Saya pamit baik-baik dari Jokowi. Pak, Anda kan mau gubernur. Saya nggak mau jadi tim suksesnya karena saya hanya dorong soal mobil ini. Bukan untuk tumpangan popularitas dia. Apalagi setelah itu saya kebetulan jadi Menteri Pemuda Olahraga. Ya, beliau gubernur DKI Jakarta. Oke. Saya sempat sowan dan itu yang cukup viral sekarang. Saya datang ke beliau di Yang Balai foto Kota, itu kan, foto saya itu. nyebut beliau itu Kamas, kakak. Ya. Emang. Karena beliau masih saya anggap kakak waktu itu. Waktu itu. Waktu itu. Iya, Waktu loh, Kak. itu. Saya tuh kalau bicara Waktu apa itu. adanya ya. Tapi kemudian ada satu event Ya. harusnya terjadi di Jakarta. Ya. Tadinya event itu terjadi Olahraga nih ya, event olahraga ya. Olahraga. Saya Menpora. Saya pindahkan acara Islamic Solidarity Game. Oke, Tadinya tahu. di Riau. Ya. Tapi karena gubernurnya Pak Rusli Zainal, mohon maaf Pak Rusli, terkena KPK, saya harus pindahin event ini karena nggak mungkin menyelenggarakan di satu tempat yang gubernurnya kena KPK. Ya, Jakarta Saya lah. pindah tadinya ke Jakarta. Tadinya. Tapi ternyata ada arahan dari partai politik, dari presiden, Riau itu Golkar, Oke. Jakarta itu PDP. Jakarta PDP. Harus pindahin lagi ke tempat yang Golkar. Akhirnya saya pindahin ke Palembang. Palembang. Iya, Oh, makanya adanya Ya. di Palembang dan Indonesia juara umum di situ. juara umum. Tapi Pak benar. Jokowi nggak berkenan. Gitu loh. Ya karena kan sudah mau jadi di Jakarta kan. Harusnya dia hadir juga di sana. Nah, Dia nggak harusnya berkenan. di Jakarta. Oh, Jakarta. Tapi kenapa nggak jadi? Ya itu kan nggak berkenan. Karena. Ada satu saya nggak tahu ya apakah pembalasan atau apa. Tiba-tiba Stadion Lebak Bulus yang tadinya jadi markas Persija itu kemudian bongkar. Padahal dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional, pembongkaran sebuah stadion itu harus diganti dengan stadion yang baru. Jokowi waktu itu mengatakan, sudah kita ganti. Sudah tapi belum. Sudah tapi belum. Stadion BMW namanya. Iya, BMW. Itu yang sekarang menjadi JIS, Jakarta International Stadium. Ya. Saya atau Kementerian Olahraga dijanjikan stadion BMW. Ternyata itu masalah. Oke. Jadi akhirnya digugatlah Pemda DKI Jakarta oleh Kementerian Pemuda Olahraga. Lah disitulah selek. Dari situ awal mulanya, Ya, Selek. selek. Nah, kalau ijazah sudah tahu atau mulai curiga itu dari tahun Gini, makanya saya tadi 2013. Ya, 13 tuh kan? 2013, jadi setelah selek itu, 2013 itu saya masih menteri itu. Ya. Tiba-tiba saya mendengar kabar ada sebuah seminar yang bagus di Jogja, di Universitas Islam Indonesia. Hostnya kebetulan sekarang menjadi direktur utama salah satu TV, ya, dengan Prof Mahfud MD, dengan kemudian satu yang sudah meninggal, ya, Buya Yahya, ya, gitu sudah meninggal. Nah, mereka berdiskusi tentang IP kumulatif. Untuk calon presiden itu IPK-nya berapa? Ya. Prof Mahfud dengan bangganya mengatakan IPK saya 3,8. Wah. 3,8. Jokowi menjawab di acara itu dan tidak pernah dikoreksi sampai sekarang, Mas. Dia jawab IPK-nya di bawah 2. Di acara itu. Di acara itu. Dan itu acara seminar serius loh, Mas. Dipublikasi nggak, Mas? Dipublikasi, Oke, ada oke. di majalah Tempo. Ya. Dan itu ada di buku saya Jokowi White Paper. Makanya kemudian saya kaget, loh kok bisa ada orang dengan IP di bawah 2 kok lulus? Apalagi lulusnya 5 tahun, nggak mungkin. Lulus 5 tahun zaman dulu tuh otak dewa, Mas. Apalagi fakultas ilmu alam dia kan kehutanan kan Kehutanan. alam. Saya sospol aja lulusnya juga 5 tahun. Tapi sospol 5 tahun tuh biasa. Rata-rata kalau orang biasanya tuh 5-6 tahun gitu. Oke. Nah, kenapa bisa 5 tahun? Nggak mungkin IP-nya 2. Orang dengan IP 2 itu dia ngambil SKS per semesternya paling hanya 12 atau 18, Betul. Mas. Betul, nggak mungkin Tidak banyak. mungkin cukup 154 SKS
sampai dengan 5 tahun kalau dia ngambilnya hanya 12. Benar, Coba dihitung. benar. Apalagi tambah KKN, apalagi tambah skripsi. Harusnya lebih dari 5 tahun. Yes. Ya 6-7 tahun lah. Betul. Nah, 9 tahun setelah itu muncul kasusnya orang namanya Bambang Trimulyono dan Gus Nur. Yang Bambang Trim buat buku namanya Jokowi's Undercover. Ya, Ya, akhirnya dia dipidana. ya, itu kan kisru juga tuh. Dan tidak pernah muncul ijazah asli, munculnya hanya fotokopi. Tahun 2022. Roy Suryo, dulu saya bantu Jokowi. Sekarang saya diburu karena bongkar ijazah palsu. Dulu Roy Suryo dan Jokowi sahabat dekat. Roy bantu SMK dari Solo sampai Jakarta. Kopling lepas diperbaiki di Tegal. Uji emisi gagal diakali. Semua demi mobil nasional. Tapi begitu Jokowi mau nyalon gubernur 2012, proyek ditinggal. Roy kasihan pada FX Rudy yang harus minta maaf ke anak-anak SMK. Roy pamit. Dia tidak mau jadi tim sukses. Hanya ingin mobil nasional berjalan. Tapi Jokowi punya sifat pembalasan. Saat Roy jadi Menpora, acara Riau dipindah ke Palembang karena tekanan partai. Jokowi tidak berkenan. Stadion Persija di Lebak Bulus dibongkar tanpa pengganti. Padahal itu melanggar undang-undang. Puncaknya, Pemda DKI digugat Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dari situ permusuhan terbuka. Lalu awal mula Roy curiga ijazah Jokowi palsu? Bukan setelah Jokowi tidak menjabat, tapi sejak 2013 di seminar UII Yogyakarta. Mahfud MD bangga IPK 3,8. Jokowi jawab IPK-nya di bawah 2 dan tidak pernah dikoreksi sampai sekarang. Roy tertawa pedas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.